Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Heru Prasetyo selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kewirausahaan dan teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja perkenalkan kami di sini dari kelompok 2 yang terdiri dari Fauzan Ihza Krisna NIM 230101800077. Yang kedua Afifah Yulisa Liliana NIM 230101801185. Dan yang terakhir Sururin Najah NIM 230101801186. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai latar belakang pemilihan produk ini untuk usaha kami. Nah, bisnis makanan atau kuliner sendiri merupakan salah satu bisnis yang dewasa ini berkembang pesat dan besar. Sudah banyak pelaku usaha yang meraup untung dari usaha kuliner ini. Untuk itu dibutuhkan ide yang menarik sehingga kuliner yang dibuat mendapat keuntungan yang besar. Di sini kami memilih pelepah pisang. Pelepah pisang adalah bagian dari pohon pisang yang jarang digunakan. Biasanya masyarakat mengolah pelepah pisang sebagai kerajinan industri. Namun di sini kami mengolah pelepah pisang menjadi makanan kuliner. Pelepah pisang sendiri memiliki banyak khasiat yang sangat luar biasa. Di antaranya yaitu yang pertama, detoksifikasi sistem pencernaan. Yang kedua, mengobati batu ginjal dan ISK. Yang ketiga, penurunan berat badan. Yang keempat, mengobati kolesterol dan tekanan darah. Yang kelima, menyembuhkan asam lambung. Yang keenam, menstabilkan gula darah. Yang ketujuh, menurunkan demam nifas. Yang kedelapan, mengobati cacar air dan mengobati infeksi. Selanjutnya, mengenai visi dan misi usaha. Visi usaha yang kami sajikan ini adalah menciptakan serta membangun usaha yang unggul dan kualitas yang terbaik dan bermotivasi. Untuk misi, kami bagi menjadi kelompok, di antaranya menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua membangun semangat berwirausaha, dan yang ketiga atau yang terakhir terbentuknya usaha kuliner terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Baik, yang selanjutnya mengenai manfaat usaha. Dalam dunia usaha, tentunya setiap orang menginginkan keuntungan dari hasil usahanya. Dengan demikian, usaha ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, menghasilkan keuntungan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, menambah pemasukan guna peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, melatih tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dan yang kelima, pengurangan pengangguran di sekitar usaha. Tujuan program usaha. Di sini kami mengelompokkan tujuan program usaha yang kami rintis ini menjadi 4. Yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Afifah, yaitu tentang poin F, pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu target pasar. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang berefisien waktu dan tenaga, terutama ibu rumah tangga. Untuk yang kedua yaitu konsep pemasaran. Dalam hal ini kami sudah melakukan riset perbandingan dengan pesaing-pesaing lain dalam usaha yang sama. Dalam hal harga, penyajian yang menarik, dan juga promosi serta delivery untuk kegiatan produksi nantinya. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Ada 3 strategi, yaitu yang pertama, harga pasar. Karena ingin menjangkau masyarakat rendah hingga menengah, maka harga yang ditawarkan tergolong murah atau bahkan memang murah dan ramah kantong untuk pelajar.
Yang kedua yaitu promosi. Promosi yang akan dilakukan utamanya akan memanfaatkan sosial media, baik iklan seperti di Instagram, Facebook, WA, dan lain sejenisnya. Tidak hanya itu, promosi kami lakukan di tempat keramaian atau warung atau di sekolah-sekolah untuk anak-anak. Dengan demikian akan menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu strategi penjualan. Adapun strategi penjualan yang akan dilakukan diantaranya adalah memberikan servis pelayanan yang maksimal serta memberikan potongan harga khusus untuk setiap pembelian tertentu. Misal orang itu membeli beberapa paket atau beberapa wadah keripik tersebut. Lalu yang kedua yaitu untuk poin G, keunggulan produk. Keunggulan produk yang kami tawarkan yaitu harganya terjangkau, halal, tidak mengandung bahan pengawet dan bahan kimia. Lalu untuk saat ini wirausaha yang sedang kami manfaatkan, untuk saat ini sedikit wirausaha yang memanfaatkan pelepah pisang sebagai kuliner ataupun makanan. Baik teman-teman, di sini saya akan menerangkan bab kedua yaitu pembahasan yang meliputi analisis SWOT. Analisis yang pertama yaitu strength ataupun kekuatan. Jadi dalam menjalankan usaha kita harus bisa menganalisis kekuatan-kekuatan yang ada di dalam produk kita, sehingga nanti kekuatan tersebut bisa kita pertahankan dan juga kita kembangkan. Jadi kekuatan yang ada di dalam produk kita adalah produk ini dijual untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu bahan-bahan mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Tahap selanjutnya yang harus kita analisis yaitu kelemahan-kelemahan yang ada di dalam produk kita. Jadi nanti kita bisa langsung mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Kelemahan yang ada dalam produk kita yaitu produk ini mudah ditiru dan juga tidak tahan lama. Analisis yang ketiga yaitu opportunity ataupun peluang. Kemudian jadi setelah kita menganalisa kekuatan dan juga kelemahan yang ada di dalam produk kita harus bisa menjadikan harus pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada. Jadi peluang yang kita ambil dari produk kita yaitu mudah dikembangkan, kemudian produknya itu termasuk unik, dan yang terakhir modalnya sedikit sehingga membuahkan keuntungan yang banyak. Analisis yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Jadi kita harus bisa menganalisis adanya ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam, sehingga kita bisa memperkirakan tindakan apa yang akan kita lakukan jika ancaman itu terjadi. Ancaman-ancaman yang ada dalam produk kita yaitu persaingan pemasaran yang semakin ketat, kemudian sisa produk yang tidak terjual dalam sehari. Untuk bab selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan keripik pelepah pisang. Yang pertama, alat dan bahan. Jadi alat dan bahan ini ada kompor gas, tabung, wajan, spatula, serok, pisau, wadah, telanan, air, kemudian minyak goreng, pelepah pisang, tepung beras, tepung tapioka, bawang putih, dan juga penyedap rasa. Yang selanjutnya langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kali kita lakukan yaitu mencari pelepah pisangnya. Jadi kita menggunakan pisang kepok. Kemudian setelah kita mencari, kita potong-potong sesuai selera ukurannya. Kemudian setelah itu pelepah pisangnya dipisahkan dari kulitnya. Kemudian pelepah pisang yang sudah kita pisahkan dari kulitnya itu direndam sampai bersih, sampai getahnya itu hilang. Setelah itu kita tiriskan dulu, kita sisihkan dulu, lalu kita membuat adonannya yaitu tepung tapioka, tepung beras,
kemudian ada penyedap rasa, kemudian ada bawang putihnya tersebut. Lalu kita campurkan sampai merata. Nah, setelah itu pelepah pisang tadi yang kita isikan tadi kita celupkan ke dalam adonan tersebut semuanya, kemudian baru kita goreng hingga kecoklatan ataupun matang. Kemudian setelah itu keripik pelepah pisang ini siap disajikan. Dan untuk varian rasanya kita masih menggunakan yang original, tapi kita sudah akan berusaha untuk mengembangkannya lagi dengan berbagai varian rasa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.